Wawasan Nusantara. Hai teman-teman, perkenalkan, aku Saskia Rani Galusyaya Ningtyas dan teman-temanku ada Alfianto Dias Nugraha dan Arifan Ninda Wurinta. Di sini kami akan menjelaskan materi seputar wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak apa yang dimaksud wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Secara etimologi, wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa wawas yang berarti pandangan, nusa yang berarti kesatuan kepulauan, dan antara yang bermakna dua samudera. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara dua benua dan juga dua samudera. Selanjutnya, ada pengertian wawasan Nusantara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang kedua, menurut Sumarsono tahun 2002, wawasan Nusantara merupakan nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan pada setiap strata di seluruh wilayah negara sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi dan merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, menurut Samsul Wahidin tahun 2010, wawasan Nusantara merupakan cara memahami, cara menghayati, cara bersikap, cara bertindak, cara berpikir, dan bertingkah laku bagi bangsa Indonesia sebagai hasil dari interaksi psikolog, sosiokultural dalam arti luas dengan aspek-aspek astagatra. Yang keempat, menurut GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, menurut Lemnas HAM tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Aspek Trigatra. Aspek Trigatra disebut juga dengan aspek alamiah, meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Aspek yang pertama, letak dan bentuk geografis negara. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak pada 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Dilalui garis khatulistiwa yang di tengahnya terbentang garis ekuator sehingga Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Indonesia juga diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang kedua ada keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk adalah semua orang yang menduduki suatu daerah tertentu. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk dapat menimbulkan ancaman-ancaman terhadap pertahanan nasional. 3 faktor kependudukan yang sangat berpengaruh adalah: yang pertama, faktor yang memengaruhi jumlah penduduk. Antara lain, jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah pertambahan angkatan kerja atau manpower dan pertambahan tenaga kerja atau labor force. Segi negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk. Yang kedua, ada faktor yang memengaruhi komposisi penduduk.
Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk golongan muda yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas. Faktor yang terakhir adalah faktor yang memengaruhi distribusi penduduk. Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan, yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk. Misalnya, dengan cara transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan atau growth centers, pusat-pusat industri, dan sebagainya. Aspek ketiga ada keadaan dan kekayaan alam. Kekayaan alam terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut, di perairan, dan di dalam bumi. Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah ruah. Bentuk sumber daya alam ada dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam harus diolah dan dimanfaatkan dengan prinsip atau asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas maksimal. Artinya, sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus betul-betul menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, asas lestari. Artinya, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan dan menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, ada asas berdaya saing. Artinya, bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lain. Peran serta warga negara dalam mendukung wawasan Nusantara. 1. Menjaga terjalinnya persatuan dan kesatuan. Berusaha senantiasa menjaga harmoni di masyarakat demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Menanamkan rasa cinta tanah air. Sedari dini, menanamkan rasa bangga dan cinta tanah air. 3. Bersikap patriotisme dan nasionalisme. Memiliki rasa rela berkorban demi negara, baik berkorban waktu, pikiran, dan lain-lain. 4. Menghargai perbedaan yang ada. Indonesia dikaruniai banyak perbedaan. Untuk itu, kita harus mampu menghargai perbedaan tersebut agar terhindar dari konflik. 5. Melestarikan budaya bangsa. Banyaknya budaya yang ada di Indonesia sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus agar budaya tersebut senantiasa lestari dan tidak cepat punah. 6. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Sebagaimana tercantum dalam sila keempat, pengambilan keputusan juga harus memikirkan kepentingan banyak orang. 7. Aktif dalam kegiatan bakti sosial. Bakti sosial adalah salah satu implementasi yang paling sederhana yang bisa kita terapkan di mana saja. 8. Memelihara tradisi gotong royong. Tradisi gotong royong sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Sayangnya, zaman sekarang sudah tidak banyak lagi yang melakukan. Untuk itu, mari kita lestarikan gotong royong. 9.